Halo, selamat datang kembali di kelas Mekanika Tanah. Jadi hari ini kita akan belajar satu lagi uji penyelidikan tanah di laboratorium yang lain, yaitu kuat geser tanah. Oke, kita kembali ke bagian ini. Kita sudah belajar berbagai macam pengujian laboratorium kemarin ya, dari mulai gradasi butir sampai yang kemarin kita sudah belajar plastisitas tanah. Nah, hari ini kita akan belajar satu, yaitu kuat geser tanah. Posisinya ada di sini. Jadi dia berasal dari undisturbed soil sampling. Nah, kemudian dia dapat digunakan sebagai salah satu dasar menghitung daya dukung pondasi yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar dalam membuat gambar detail desain dan menentukan spesifikasi teknisnya. Oke, kemudian materi ini akan diawali dari pertanyaan, bagaimana cara mengetahui kuat geser tanah di lapangan? Caranya adalah dengan melakukan uji yang disebut direct shear test. Jadi sebenarnya mengetahui kuat geser itu dapat menggunakan triaxial test dan direct shear test. Nah, yang dipelajari di sini adalah mencari nilai kuat geser menggunakan direct shear test. Nah, untuk pengujiannya kalian bisa melihat langkah pengujian melalui link video yang saya tuliskan di deskripsi. Dari percobaan direct shear test ini nanti akan didapatkan nilai kohesi dan sudut geser. Iya, pertanyaan pertama. Jadi tadi kalian sudah tahu ya, pada saat kita melakukan direct shear test, maka outputnya dapat berupa kohesi tanah dan sudut geser. Nah, tanah itu ada tanah yang berkohesi dan tanah tidak berkohesi. Sehingga pertanyaan pertama adalah, apa yang dimaksud dengan tanah kohesi dan tanah non-kohesi? Oke, jika kalian tadi sudah menyimak video untuk langkah pengujian direct shear test, maka kalian sudah tahu bagaimana proses melakukannya sampai kalian mendapatkan data yang diinginkan. Kurang lebih percobaannya seperti ini. Jadi pertama kalian buat sampelnya dulu dengan mencetak tanah dengan mold, kemudian kalian taruh di alat direct shear test ini di sini. Nah, kemudian kita beri beban ya, bebannya taruh di bawah. Nah, jangan lupa di setting dialnya ke angka 0. Kemudian kita putar tuasnya. Nah, kita akan berhenti saat dial yang ada di sini berhenti berputar. Jadi kita berhenti memutar tuas saat dial yang ada di sini berhenti berputar gitu ya. Kemudian kita catat. Yang dicatat adalah berat beban yang kita tambahkan di bawah dan hasil pembacaan dari dial. Kurang lebih seperti itu untuk percobaan direct shear test. Nah, selanjutnya apa? Jadi selanjutnya kita akan menghitung besarnya tegangan geser dan tegangan normal. Caranya adalah seperti ini. Jadi kalau tegangan geser, kita mencarinya dengan membagi berapa harga atau hasil bacaan dial tadi yang sudah dikalikan nilai kalibrasi, kemudian dibagi dengan luas sampel tanahnya atau luas ring. Jadi H di sini dibagi F ya. Itu dari bacaan yang di dial tadi. Nah, kalau yang tegangan normal itu dari beban yang kita tambahkan dibagi dengan luas penampang. Itu adalah tegangan normal. Jadi setelah kalian melakukan uji, kalian akan menghitung berapa besar tegangan geser dan tegangan normalnya. Lalu langkah selanjutnya apa? Untuk memudahkan kita masuk ke dalam contoh. Jadi misalkan berat ring kita timbang seberat 820 gram, kemudian diameter ringnya 6,5 cm. Nah, berat beban yang kita tambahkan itu 5,5 kilo. Nah, ada 3 beban. Jadi pertama beban 1, kemudian kita tambahkan lagi 5,5 lagi, beban 3, 5,5 lagi. Jadi percobaan pertama berat bebannya hanya 1 ya, 5,5 kilo. Tapi pada saat percobaan kedua, berat bebannya ada beban 1 ditambah beban 2. 5,5 ditambah 5,5. Untuk percobaan ketiga berarti 5,5 tambah 5,5 tambah 5,5. Nah, kemudian ini adalah hasil bacaan dari dial yang ada di alat direct shear test 70, 110, dan 120. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa besar tegangan geser dan tegangan normalnya. Nah, ini contohnya. Jadi yang pertama tadi kan untuk tegangan geser dari bacaan ya, yang dikalikan dengan nilai kalibrasi. Sehingga ini nilai kalibrasinya 70 dari sini. Ini F adalah luas penampang, kalian bisa hitung dari diameter. Sehingga didapatkan tegangan geser untuk percobaan pertama adalah
0,164. Nah, sementara untuk tegangan normal itu dari berat beban yang kita gunakan dibagi dengan luas penampang, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,19. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Dengan cara yang sama, kita hitung sampai 3 kali percobaan. Ini kan baru satu beban ya. Nah, setelah kalian menghitung untuk 3 kali percobaan, maka hasilnya didapatkan sebagai berikut. Jadi ini adalah rekap untuk besarnya nilai tegangan geser dan tegangan normal. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kita akan mencari berapa besar kohesi dan sudut gesernya. Caranya adalah dengan mengeplotkan nilai-nilai tegangan normal dan tegangan geser ke dalam grafik direct shear test. Jadi sumbu absis ini menunjukkan tegangan normal. Kemudian untuk koordinatnya kita dapatkan dari tegangan geser yang sudah kita hitung. Kemudian kita plotkan, ada 3 titik ya. Nah, selanjutnya kita tarik garis lurus yang mendekati ke 3 titik itu. Jadi garis kuning di sini adalah garis yang mendekati 3 titik tadi ya. Kemudian kalau kita potongkan garis tersebut ke sumbu ordinat, nah ini kemudian kita baca berapa nilainya, itu merupakan nilai kohesi atau C. Nah, sementara sudut geser itu didapatkan dari sudut yang di sini. Nah, ini adalah sudut gesernya berapa, kalian bisa hitung dengan busur. Atau untuk sudut geser juga bisa didapatkan dari persamaan linearnya. Jadi dari garis ini kita bisa tahu ya persamaannya berapa. Ini. Nah, kemudian kita bisa cari berapa nilai sudut gesernya. Hasilnya akan mendekati. Jadi kalau dengan grafis kita baca dari busur 20 derajat, kalau dari perhitungan 19,565. Jadi hasilnya tidak jauh beda antara grafis dan perhitungan. Nah, itulah nilai-nilai kuat geser tanah yang akan kita jadikan sebagai salah satu dasar dalam merencanakan fondasi bangunan. Jadi awalnya dari kita melakukan uji direct shear test, kemudian kita tahu hasil bacaan dial dan berat beban yang kita gunakan. Kemudian kita hitung dengan rumus, lalu kita plotkan ke dalam grafik, baru kita bisa mendapatkan nilai kohesi dan sudut gesernya. Pertanyaan kedua, berapa nilai kohesi dan sudut geser jika data percobaan adalah sebagai berikut? Jadi ini adalah data percobaannya, silakan disesuaikan dengan kelas kalian. Jadi kalian akan mengeplotkan nilai ini ke dalam grafik, lalu dicari berapa nilai kohesi dan sudut gesernya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana aplikasi kegunaan data kuat geser tanah pada perencanaan suatu fondasi? Silakan cari contoh kegunaan kalian menghitung kohesi dan sudut geser itu dalam perencanaan fondasi seperti apa realnya. Jadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab pada materi ini, nanti akan kita bahas pada saat pertemuan tatap muka. Kurang lebih itu materi yang dapat saya sampaikan. Jadi kalian sudah belajar tentang kuat geser tanah ya. Di sini kita menggunakan direct shear test sebagai pengujian untuk mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah bukan untuk membuatnya?